Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dalam episode kali ini kita akan membahas kisah tentang Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga. Kita membahas dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Nah, kita akan menggali firman Tuhan, menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Mari kita awali dengan berdoa. Kami bersyukur karena ada kesempatan untuk kami mempersiapkan diri. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kami siap, tuntunlah kami Tuhan. Dalam Yesus, amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk membahas bagian firman Tuhan ini. Silakan Kak Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Saya akan baca untuk kita semua. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, perikop ini diberi judul Yesus diangkat ke surga, dan bagian yang kedua diberi judul Rasul-Rasul menanti-nanti. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, mari kita berupaya untuk menyelami gejolak perasaan yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Bisa dipahami kakak-kakak, gejolak perasaan yang dialami oleh para murid, ada rasa sedih, ada rasa bingung, bisa jadi juga ada rasa cemas, juga ada rasa takut, dan bercampur dengan perasaan lainnya ketika ditinggalkan mendadak oleh orang yang terkasih. Pada saat itu mereka merasa bingung dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, bertubi-tubi, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan, lalu kemudian Yesus terangkat ke sorga. Pertanyaan mereka di ayat 6, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Keinginan mereka masih yang paling mendalam adalah mereka menginginkan bagaimana situasi politik dalam keadaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka masih ada dalam kerinduan seperti itu. Namun jawab Tuhan kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, saya bayangkan mereka baru melontarkan pertanyaan, lalu kemudian Tuhan Yesus menjawabnya seperti itu, dan Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan mereka terus menatap ke langit
ya. Jadi campur aduk, pertanyaan mereka masih menyisakan jawaban yang belum sepenuhnya mereka mengerti betul, menyisakan kebingungan, menyisakan kegamangan, menyisakan kegalauan. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ya. Dua orang berpakaian putih itu kita menyebut dua orang itu adalah malaikat. Lalu kemudian membangunkan keterpakuan mereka yang sedang menatap ke langit dengan berbagai macam gejolak perasaan dan menyapa mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ya. Sontak kegamangan, kegalauan, keterpakuan, mungkin juga keterpesonaan mereka dibangunkan oleh dua malaikat itu. Justru mereka disapa, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang sungguh-sungguh menguatkan dan menghibur bahwa mereka tidak akan ditinggalkan. Ya, mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu, mereka tidak akan ditinggalkan sendirian seperti tidak ada teman, lalu kemudian seperti diterlantarkan begitu saja. Justru ya, Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus itu yang memang diperintahkan kepada mereka. Mereka berkumpul, mereka bertekun, mereka berdoa. Dan janji Tuhan, mereka justru akan menerima kuasa. Kembali kita ke ayat 8. Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka justru akan menerima kuasa. Ya, jadi mereka tidak ditinggalkan sendirian, mereka tidak dibiarkan terlantar, mereka justru diberikan kemampuan, mereka justru diberikan kuasa. Ya. Ini adalah janji yang menghibur, menguatkan, dan menjadi kepastian buat mereka sebab mereka hendak diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bayangkan betapa sangat penting, betapa sangat mulianya, betapa sangat luhurnya tugas yang mereka emban ini. Dan untuk melakukan tugas itu mereka diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka sehingga mereka dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk meneruskan misi Kristus di tengah-tengah dunia. Jadi mereka bukan melanjutkan misi, obsesi, ambisi pribadi, melainkan melanjutkan misi Kristus, yaitu mengabarkan kabar baik yang tidak berakhir hanya pada lingkaran mereka, melainkan mereka lanjutkan dan terus berlanjut hingga masa kini. Baik kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita melihat di tujuan di setiap kelas kakak-kakak. Ya, sebentar kita akan melihat tujuan, yaitu di kelas balita anak memahami kisah Yesus yang naik ke sorga, anak bersuka cita dan mau memuji Tuhan. Di kelas kecil, anak mengetahui bahwa Yesus naik ke sorga, anak bersuka cita dan mau memuji Tuhan. Di kelas besar juga anak mengetahui bahwa Yesus naik ke sorga, anak bersuka cita dan mau memuji Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Dan saatnya kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus terangkat ke sorga dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kita sudah membahas firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik, dan sekarang kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas balita-balita. Ada Kak Yeni yang akan menolong kita menemukan ide di kelas ini. Kak Yeni, silakan. Hai kakak-kakak, kembali bertemu dengan saya Kak Yeni. Kali ini saya ingin memberikan beberapa ide tentang bagaimana kita menyampaikan pelajaran Alkitab dengan judul Tuhan Yesus naik ke surga untuk kelas batita dan balita. Sesuai dengan tujuan pelajaran ini, yang pertama kita mengajak anak agar mengetahui kisah Yesus naik ke surga. Lalu yang kedua, anak bersukacita dan mau memuji Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengusulkan pada saat kita menyampaikan kisah ini, demikian struktur berceritanya. Yang pertama, pendahuluannya kita bisa menanyakan atau menjelaskan kepada anak jika adik-adik diajak pergi oleh papa mama, misalnya ke gereja, atau ke sekolah, atau ke taman bermain, tentu tidak akan seterusnya tinggal di tempat itu, melainkan akan pulang kembali ke rumah. Nah, pendahuluan ini kita akan hubungkan dengan kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tujuannya datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang berdosa, maka Tuhan Yesus kembali pulang ke rumahnya, yaitu ke surga. Karena ini untuk usia batita dan balita yang batas kemampuan untuk duduk mendengar masih sangat terbatas, maka usul saya kita bisa menyampaikan kisah ini dalam 2-3 tahap. Yang pertama, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, lalu setelah itu naik ke surga. Jadi kisah ini kita bisa sampaikan pada anak-anak bahwa meskipun Tuhan Yesus pulang kembali ke rumahnya ke surga, Dia tidak meninggalkan para murid. Dia juga tidak meninggalkan adik-adik yang sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus yang tinggal di hati setiap anak yang percaya, yang terus menemani. Nah, setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Sesuai dengan yang dituliskan oleh Alkitab, Dia naik ke awan. Nah, pada saat ini kita bisa melanjutkan kisah tentang kehadiran 2 malaikat. Tapi kalau kita menceritakannya di kelas batita, tidak apa-apa, kita ambil waktu jeda dulu dengan cara kita melakukan gerak dan lagu. Gerak dan lagunya yang saya usulkan ada 2, boleh dipilih kakak-kakak. Satunya lagu Haleluya Dia Bangkit. Haleluya Dia Bangkit.
Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Atau sesuai dengan usulan lagu dalam buku panduan yaitu Yesus ke surga. Jadi adik-adik menyanyikannya sembari dengan gerakan. Misalnya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dengan gerakan yang tidak usah terlalu banyak jenisnya. Setelah itu kita lanjutkan dengan kehadiran dua malaikat yang memberitahukan kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti murid-murid melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah itu bisa kita jeda lagi dengan menyanyi dan melakukan gerakan. Jadi kalau jeda pertama adik-adik menyanyi dan melakukan gerakan, boleh tetap berdiri sesuai dengan tempat duduknya. Lalu yang kedua, adik-adik bisa kita ajak untuk membentuk lingkaran atau berjalan berkeliling sambil melakukan gerakan. Dan setelah itu kita lanjutkan cerita tahap kedua untuk balita atau untuk batita. Ini adalah tahap yang ketiga, yaitu para murid dan Ibu Maria bersama murid perempuan lainnya rajin atau tekun berdoa bersama-sama. Dan ini juga bisa menjadi salah satu penerapan bagi adik-adik bahwa Tuhan nanti akan datang kembali ke surga. Sebelum Tuhan datang, karena kita masih hidup di dunia ini, kita mengajak adik-adik untuk senang memuji Tuhan, senang berdoa, bergembira sesuai dengan tujuan pelajaran. Nah, penutupnya saya mengusulkan ada permainan apa yang ada dan tidak ada di surga. Kakak-kakak, untuk membuat adik-adik semakin mengingat kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, saya juga mengusulkan kata dan gerak. Supaya ini juga mengingatkan kepada tujuan pelajaran yang kedua. Anak senang untuk memuji Tuhan. Anak senang karena Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kita ucapkan dengan gerakan begini. Saya senang Tuhan Yesus naik ke surga. Saya ulangi lagi. Saya senang Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa ke surga? Menggunakan tanda seperti ini untuk memudahkan anak-anak mengingat ini seperti bentuk rumah, karena surga adalah rumahnya Tuhan Yesus. Selanjutnya kakak-kakak, karena tadi kita menggunakan metode bercerita, tentu saja kalau teman-teman mau menggunakan flashcard ataupun slide atau video, silahkan. Nah, seandainya kita menggunakan cerita dengan boneka, ini beberapa contoh karakter yang bisa kita gunakan. Yang pertama tentu saja ada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah tokoh utama yang naik ke surga. Kemudian ada murid-murid Tuhan Yesus. Karena banyak muridnya Tuhan Yesus, maka kita bisa mengambil satu boneka saja mewakili. Boleh Simon Petrus, kalau kakak-kakak mau wakil murid Tuhan Yesus ini Yohanes atau Yakobus, tentu saja boleh ya. Kemudian ada dua malaikat. Jadi kita bisa menggunakannya satu saja sebagai media pembelajaran atau alat peraga. Dan sebagai relevansi dari kisah ini untuk adik-adik, maka perlu juga satu boneka
yang mewakili jemaat anak atau adik-adik layan kita. Dan boneka-boneka ini bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan cerita. Kemudian permainan yang saya maksud tentang apa yang ada dan tidak ada di surga, kakak-kakak bisa menyiapkan gambar-gambar. Gambar yang saya siapkan ini saya ambil dari buku Cilukba kecil-kecil untuk Bapak, terbitan dari The Bible Indonesia. Dan tentu saja kakak-kakak boleh mengambil gambar lain yang intinya sama ya. Jadi gambar-gambar ini kita acak, kita letakkan di meja, kemudian adik-adik diminta untuk memilih kira-kira gambar mana saja yang ada dan tidak ada di surga. Artinya bukan gambarnya tetapi keterangannya, apakah Tuhan Yesus ada di surga atau tidak. Apakah anak yang percaya kepada Tuhan Yesus akan ada di surga atau tidak. Dan sebaliknya, di surga apakah ada anak yang berantem atau berkelahi. Jika adik-adik sudah memilih dan memisahkan gambar-gambarnya, maka kita misalnya bisa menggunakan papan flanel atau kita bisa membuat slide untuk memisahkan. Ini loh yang tidak ada di surga. Di surga tidak ada yang sakit, sakit pilek. Lalu kita tanya sakit apa lagi? Semua yang ada di surga sehat. Kemudian juga tidak ada dosa misalnya ya. Lalu nanti kita jelaskan yang ada di surga apa saja. Jadi anak tahu bahwa Tuhan Yesus pasti di surga karena memang surga adalah rumah Tuhan Yesus. Kemudian apalagi ini contoh-contoh yang saya berikan, nanti kakak-kakak juga bisa membuat gambarnya, lalu nanti adik-adik bisa menempelnya pada papan flanel atau mungkin di slide kita bisa tampilkan setelah adik-adik memisahkan gambar-gambar yang kita letakkan tadi di meja. Kemudian kakak-kakak untuk usulan lagu sesuai dengan tujuan dan juga susunan liturgi kita, lagu pembukaan bisa kita nyanyikan Hatiku Senang. Hatiku senang, Yesus penebusku, dan seterusnya. Karena tujuan pelajaran ini mengajak anak untuk senang memuji Tuhan ya. Kemudian juga masih dengan tema yang ada hubungannya dengan rasa senang, maka setelah doa pembukaan kita juga bisa mengajak adik-adik untuk menyanyi duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, dan seterusnya. Lalu pengakuan dosa setelah mengajak adik-adik berdoa atau mungkin sebelumnya kita bisa mengajak atau menghantarkannya dengan lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Kemudian lagu temanya kakak-kakak bisa pilih salah satu. Lagu tema ini bisa dinyanyikan sebelum atau sesudah kita menyampaikan atau menjelaskan firman Tuhan, atau sebaliknya juga kakak-kakak bisa mengulanginya 3 kali. Misalnya kalau pada saat setelah lagu pembukaan itu ada 2 lagu, maka satunya lagi bisa lagu tema. Jadi lagu tema diulangi 3 kali sehingga anak-anak semakin mengingat dan semakin jelas tentang tujuan atau pelajaran yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, pengutusan bisa menggunakan lagu Hanya Satu Jalan ke Surga, Yesus saja jalannya, dan seterusnya. Lalu usulan aktivitasnya, usulan aktivitas ini saya ambil dari Guru Sekolah Minggu Indonesia, di mana adik-adik kalau misalnya yang Batita mau diajak untuk mewarnai,
gambar Tuhan Yesus dan juga jubahnya bisa. Lalu untuk kelas balitanya bisa ditambahkan dengan menggunting awannya yang ada di belakang. Sementara itu awan sebagai tempat untuk meletakkan Tuhan Yesus bisa kita siapkan atau kita sudah gunting. Untuk kelas batita juga dalam rangka melatih sensori motoriknya halus, maka anak-anak bisa belajar untuk memasangkan atau meletakkan Tuhan Yesus pada awan yang ada di bawah. Nah, kakak-kakak, demikianlah beberapa ide yang bisa saya sampaikan untuk mempersiapkan pelajaran yang akan kakak-kakak sampaikan kepada adik-adik dengan judul Tuhan Yesus naik ke surga. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Kak Yeni sudah menolong kita untuk mendapatkan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah para rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14, kisah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kita akan membahas kali ini ide penyampaian cerita di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Kristina akan menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas ini. Silakan Kak Kristina. Halo kakak-kakak pelayan anak yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali. Kali ini saya akan berbagi ide cerita untuk mengajar di kelas kecil. Adapun tema cerita kita untuk kali ini adalah Tuhan Yesus naik ke sorga. Bacaannya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14. Dan tujuan untuk cerita tema Tuhan Yesus naik ke sorga untuk kelas kecil, yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Yesus naik ke sorga. Yang kedua, anak siap menjadi saksi Tuhan dan mau mempersiapkan diri dengan tekun, berdoa, dan bersekutu. Untuk pembukaan cerita, kita bisa mengajak anak-anak untuk main tebak gambar. Anak-anak diminta untuk menebak gambar. Gambar-gambar ini merupakan gambar alam ciptaan Tuhan. Yang pertama, kita akan memberikan clue kepada anak-anak. Clue pertama, lalu clue kedua, dan clue ketiga. Ya, rasanya di clue ketiga ini anak-anak sudah bisa menjawab bahwa gambar ini adalah gambar pantai. Lalu gambar yang kedua, kita berikan clue juga. Clue pertama, clue kedua, mungkin bisa jadi anak-anak sudah bisa menjawab gambar apa. Clue yang tiga, ya pasti anak-anak sudah bisa menjawab bahwa ini adalah gambar gunung. Gambar yang terakhir, yakni ini yang pertama. Lalu clue kedua, clue ketiga, dan clue empat. Gambar ketiga adalah gambar air terjun. Ada banyak alam ciptaan Tuhan, dan termasuk juga bukit. Tuhan Yesus juga memakai bukit sebagai tempat untuk ia bersama dengan para muridnya berkumpul. Setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Yesus dan para muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Mereka sudah lama
tidak berkumpul bersama, dan itu menjadi pengalaman yang sangat indah serta mendatangkan sukacita buat mereka. Mereka juga melakukan percakapan-percakapan. Dan di antara para murid ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus maukah menjadi pemimpin atas kerajaan Israel. Ya. Lalu murid yang lain mengatakan bahwa jika Tuhan Yesus menjadi pemimpin kerajaan Israel, maka kehidupan Israel akan jadi lebih baik. Mendengar pertanyaan itu, Tuhan Yesus justru mengatakan yang lain, bahwa Roh Kudus akan segera datang. Dan mereka diminta untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga sampai kemudian berada semakin jauh dengan para murid. Dan para murid juga menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan berkat kepada mereka. Dan mereka pun tahu bahwa mereka diminta untuk kemudian menjadi saksi atas apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Lalu kemudian mereka pulang, mereka kembali ke tempat mereka, dan mereka diliputi oleh syukur, oleh sukacita. Mereka juga berkumpul bersama dengan tekun dalam doa, dalam persekutuan, terus memuji Allah dan menyatakan syukur atas kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, yang membuat mereka juga bersyukur, bersukacita, bahkan mereka diperlengkapi untuk terus menjadi saksi Tuhan. Sampai di bagian ini, kemudian ajak anak-anak juga untuk mau menjadi saksi Tuhan, seperti para murid. Dan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan tentang Tuhan, maka anak-anak pertama-tama diminta untuk menyiapkan diri dengan tekun berdoa dan baca firman Tuhan, supaya anak-anak mampu untuk menjadi saksi, ya, mengatakan tentang segala yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup mereka. Karena dengan berdoa dan baca firman Tuhan, mereka dimampukan. Lalu, mereka juga diminta untuk jadi pelaku firman Tuhan ketika mereka menjadi saksi Tuhan. Ketika mereka melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, anak-anak diminta untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam pengalaman hidup mereka yang menolong, menyembuhkan, menguatkan, sehingga ada banyak orang juga bisa tahu tentang Tuhan Yesus. Lalu ayat hafalan yang dipakai, kakak-kakak bisa memakai ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk lagu-lagunya ada beberapa pilihan: Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang, Aku Anak Terang, Saya Senang Berdoa. Dan aktivitasnya ini anak-anak diminta untuk mewarnai gambar Tuhan Yesus, awan, lalu ada juga gambar para murid yang melihat ke langit. Lalu di situ sudah ada lubangnya dan bisa menggunakan benang wol. Benang wolnya diikat, ya, masuk ke dalam kertas di mana ada gambar awan dan juga gambar para murid. Lalu benang wol itu juga ditempel di gambar Tuhan Yesus bersama dengan awannya. Sehingga nanti bisa naik turun, ya, untuk menjadi aktivitas yang mengingatkan mereka mengenai peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Demikian kakak-kakak dari apa yang bisa saya sharingkan. Semoga boleh menjadi berkat bagi kakak-kakak. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Christina sudah menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus terangkat ke sorga dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Felix yang akan membantu kita untuk menemukan ide di kelas ini. Silakan Kak. Halo kakak-kakak, senang sekali saya Kak Felix dapat berjumpa dengan kakak-kakak dalam metode penyampaian cerita untuk kelas besar, khususnya untuk tema kita, yakni Tuhan Yesus naik ke surga, ya, yang diambil dari bacaan Alkitabnya diambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan cerita adik-adik kelas besar adalah yang pertama, anak mengetahui bahwa Yesus naik ke sorga. Ya, dan yang kedua, anak siap menjadi saksi dan mau mempersiapkan diri dengan tekun berdoa dan bersekutu. Ya. Nah, untuk pembukaannya, saya mengusulkan untuk kakak-kakak guru sekolah minggu dapat menggali ya, apa yang menjadi pengalaman adik-adik kelas besar terkait dengan bagaimana mereka pernah ditinggal pergi beberapa waktu oleh orang yang terkasih, ya. Nah, kakak-kakak dapat memberi pertanyaan sebagai berikut, gitu ya. Yang pertama, tanyakan, siapa yang pernah ditinggalkan oleh orang tua keluar kota, gitu ya. Nah, orang tua dapat kakak-kakak ganti istilahnya dengan misal ditinggalkan oleh orang-orang terkasih yang lainnya, misal oleh oma atau opa, oleh adik atau kakak dan lain sebagainya ya. Kakak dipersilakan menyesuaikan dengan konteks di mana kakak mengajar gitu ya. Nah, baru setelah menanyakan siapa, kemudian kakak bisa menanyakan ya, kira-kira apa yang adik-adik rasakan ya ketika ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Apakah mereka biasa saja? Apakah mereka sedih? Ataukah mereka anak sekarang patah hati gitu dan lain sebagainya ya. Tanyakan ya, coba gali apa yang menjadi pengalaman adik-adik ya terkait dengan perasaan mereka ditinggalkan. Baru kakak dapat masuk ke isi ceritanya ya. Isi ceritanya dapat dimulai dengan mengatakan kepada adik-adik bahwa murid-murid Tuhan Yesus ternyata juga pernah loh ditinggal oleh Tuhan Yesus dan mereka merasa sedih ya. Mereka merasa sedih ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Nah, baru kakak dapat masuk ya, mulai masuk ke dalam cerita dengan menceritakan ya situasi yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pasca atau setelah kebangkitan Tuhan Yesus ya. Bahwa diceritakan ya dalam bacaan kita Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 14, bahkan dari pasal sebelumnya gitu ya, perikop sebelumnya kita bisa melihat di sana bagaimana selama 40 hari Tuhan Yesus itu sudah beberapa kali menampakkan diri kepada para murid Tuhan Yesus ya, para muridnya ya. Ya, Yesus ketika menampakkan diri dia selalu mengingatkan kepada para muridnya gitu ya tentang kerajaan Allah yang menjadi inti dari pemberitaannya ya. Kerajaan Allah yang menjadi pusat dari pengajaran Yesus ya. Kapanpun ya, dimanapun itu yang menjadi pusat kerajaan yang disampaikan Yesus tentang kerajaan Allah. Namun katakan juga ya kepada adik-adik bahwa sayangnya ya, sekalipun pada waktu itu Tuhan Yesus
itu menyampaikan tentang kerajaan Allah, ya. Namun karena pada saat itu mereka sedang dalam masa penjajahan bangsa Romawi, ya, jadi situasinya saat itu sedang dalam penjajahan bangsa Romawi, ya. Mereka, para murid Yesus dan orang-orang pada umumnya pada saat itu salah memahami konsep kerajaan Allah yang diberitakan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya. Mereka memahami bahwa kehadiran Yesus akan memulihkan kerajaan Israel, ya. Jadi kehadiran Tuhan Yesus saat itu, ya, hadir sebagai Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, ya. Mereka berharap Tuhan Yesus hadir dan memulihkan kerajaan mereka, ya. Namun menarik, adik-adik, ya, ceritakan ya bahwa kepada adik-adik bagaimana Tuhan Yesus merespon, ya, tuntutan mereka, ya, tentang kapan kerajaan Allah itu dinyatakan, ya, kapan kerajaan Israel itu dipulihkan, gitu ya. Ceritakan, ya. Baru ceritakan bahwa Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid dengan mengatakan dan memberitahu kepada para murid supaya mereka itu tidak perlu mengetahui, ya, tentang kapan masa dan waktunya pemulihan bagi Israel. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu, ya, hanya Allah Bapa yang tahu, ya. Nah, kemudian ceritakan juga setelah itu ceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus mengatakan hal demikian, Yesus kemudian mengutus para murid untuk memberitakan Injil dan berjanji bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, sehingga mereka akan dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, ya. Nah, kemudian ceritakan juga bahwa setelah Tuhan Yesus mengutus mereka, ya, dan menjanjikan akan hadirnya Roh Kudus, ya, Tuhan Yesus kemudian tiba-tiba terangkat ke surga. Dan dikatakan dalam ayat bacaan kita, awan-awan menutupinya. Nah, ketika itu para muridnya tentu panik, ya. Mereka kaget, gitu ya. Apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus, ya. Kemudian tiba-tiba, ya, sambil mereka terus menatap ke langit, ya, tiba-tiba ada dua orang berjubah putih, ya, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Gitu ya. Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ceritakan, ya, bagaimana pesan yang disampaikan oleh orang berjubah putih itu, ya, kepada murid-murid Yesus. Nah, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh orang berjubah putih itu, ya, kemudian para murid Yesus kembali ke Yerusalem, ya. Mereka taat, ya, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, di mana mereka diminta untuk berjaga ketika dirinya sudah tidak ada, ya. Para murid kembali ke Yerusalem dan sambil menanti akan janji turunnya Roh Kudus itu, mereka para murid Yesus bertekun dengan sehati dalam doa, ya. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Ya, artinya mereka setiap hari bersekutu, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan sambil, ya, menantikan turunnya Roh Kudus itu. Nah, kemudian kakak dapat menyimpulkan isi cerita dengan mengatakan kepada adik-adik, ya. Jadi poin pentingnya di sini, kakak, di mana di masa penantian akan turunnya Roh Kudus itu, para murid Yesus itu tidak diam saja, ya. Mereka tidak diam, gitu ya, menanti kedatangan Roh Kudus, gitu ya, turunnya Roh Kudus, tidak. Tapi para murid Yesus tetap setia, ya, berdoa dan bersekutu bersama, gitu. Nah, baru
kakak-kakak dapat masuk ke bagian aplikasi. Di bagian aplikasi kakak dapat mengatakan ya bahwa perintah untuk memberitakan Injil, perintah untuk tidak diam saja, tetapi mau menjadi saksi, juga bukan hanya ditujukan bagi para murid, ya, ketika zaman Yesus, ya, tapi kita, ya adik-adik, ya, dalam konteks ini sebagai murid-murid Kristus di masa kini juga diminta, ya, untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus, ya. Caranya gimana, Kak? Gitu ya. Nah, baru kakak-kakak bisa mengakhirinya dengan mengajak ya adik-adik dengan atau untuk rajin berdoa, bersekutu, ya, mau menolong sesama yang membutuhkan, ya, sebagai wujud tindakan kita, ya, yang tidak diam saja ketika kita menantikan Roh Kudus. Tetapi adik-adik diminta untuk tetap rajin bersekutu, berdoa sebagai wujud kesaksian kita, ya, sebagai murid-murid Kristus, ya. Dan itu ya aplikasi yang kakak-kakak bisa sampaikan, ya. Kakak-kakak bisa tambahkan contoh-contoh lain, ya. Wujud kesaksian apa sih yang bisa dilakukan adik-adik kelas besar, ya, berkaitan dengan bagaimana mereka harus setia, ya, bersekutu dan berdoa selama masa penantian, gitu ya. Nah, kemudian kakak-kakak bisa menyampaikan ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Di sana mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Ya, ceritakan tentang hal itu ya, ayat hafalannya, ulang beberapa kali hingga adik-adik bisa menghafal. Nah, kemudian saya mengusulkan aktivitas kakak-kakak ya. Jadi aktivitasnya adalah menulis. Jadi kakak-kakak bisa menyiapkan alat tulis dan sebuah kertas berbentuk awan. Ya, nanti saya akan tampilkan gitu ya. Nanti adik-adik diminta untuk menulis kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka ya, yang akan mereka bagikan untuk teman-temannya. Ya, jadi mereka diminta untuk bersaksi melalui apa yang mereka tulis di kertas yang akan dibagikan gitu ya. Jadi ketika mereka menulis kebaikan Tuhan, kemudian membagikannya ke temannya gitu ya. Kemudian temannya membaca, ya temannya jadi tahu, oh ternyata Tuhan Yesus baik, ya gitu ya. Jadi kemudian tempat menulis berbentuk awan, ya. Mengapa awan ya? Supaya adik-adik dapat mengingat ya tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini ya. Jadi supaya adik-adik ingat ya ketika berbicara tentang kebaikan Tuhan, berarti berbicara tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berjanji ya akan menyertai mereka, ya bahkan memberi Roh Kudus ya untuk menyertai adik-adik ketika adik-adik sedang dalam kesulitan ya. Ketika adik-adik menjalani kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah, dimanapun itu ya. Dan kiranya melalui bentuk awan ini adik-adik juga bisa ingat gitu ya, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid, termasuk kepada adik-adik kelas besar, untuk mau menceritakan ya akan kebaikan itu ya kepada teman-teman, kepada orang di sekitarnya ya, sebagai bentuk kesaksian ya mereka akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik kelas besar gitu. Nah, bentuknya seperti ini kurang lebih, jadi bentuk awan. Nanti kakak-kakak bisa sesuaikan. Ada bentuk awan, kemudian ada tulisan kebaikan Tuhan yang akan kuceritakan kepada teman-teman. Ya, kemudian beri space, ya, beri tempat untuk adik-adik bisa menuliskan apa yang adik-adik alami ya tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kiranya melalui aktivitas ini adik-adik semakin terbantu gitu untuk bagaimana mereka bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka, gitu ya, sehingga mereka sungguh-sungguh telah mempraktekkan ya bagaimana mereka bisa menjadi saksi ya dimanapun adik-adik berada
Sekian kakak-kakak materi yang bisa saya sampaikan. Kiranya dapat menolong kakak-kakak untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Kak Felix yang sudah menolong kita untuk menggunakan ide-ide menarik di kelas besar. Seluruh kelas sudah kita bahas. Saatnya kakak-kakak mengolah, menyesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Demikian episode kali ini, mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, ada banyak sekali ide yang kami dapatkan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kiranya setiap kami ditolong untuk menemukan apa yang relevan untuk adik-adik dalam konteks kami masing-masing. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus berkati.